akhirnya memberat dan akhirnya menurun sampai tidak bisa apa-apa dan di Arum lupa. Gimana kabarnya nama saya ini? Siapa kamu? Aku Nancy Reagan. Nancy Reagan? Siapa itu? Loh, istrimu? Istri? Saya siapa? Loh, itu loh, untuk makan. Sendok, ya sendok. Gak disangka belum kena. Ya Tuhan, ya Allah. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Kata Netizen, kabar kesehatan netral, informatif, jelas, terkini. Di episode kali ini kita akan bahas tentang penyakit Alzheimer yang diperingati tanggal 21 September. Dan telah bersama kita narasumber ahli dari Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Beliau juga konsultan geriatri kesayangan lansia Kota Yogyakarta. Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Vinasim, SEMM IVOCA. Selamat datang dokter. Selamat datang Mbak. Sehat dokter? Sehat, bahagia. Sobat sehat juga sehat bahagia? Sehat bahagia tentunya. Ya, semangat nggih dokter nggih? Semangat. Iya. Tanggal 21 September itu kita memperingati Hari Alzheimer sedunia kan dok? Nah, di masyarakat itu ada banyak pertanyaan antara demensia dan Alzheimer. Sebenarnya perbedaannya apa sih, Dok? Iya, pertanyaannya bagus. Sobat sehat dimanapun Anda berada. Demensia itu nama lain adalah pikun, lupa berat. Lupa itu ada 3 level, lupa ringan, sedang berat. Lupa berat sampai lupa berbicara yang sopan, berpakaian yang sopan, etika. Jadi lupa itu ada yang lupa ringan itu karena sibuk, lupa. Kadang-kadang kita lama gak ketemu orang lupa. Tapi kalau kita ada orang kok ketemu terus tetap lupa namanya, curiga ini pasti demensia. Pikun ya. Nah, demensia itu banyak jenisnya. Ada demensia akut yang bisa pulih, ada demensia kronis akhirnya memberat dan akhirnya menurun sampai tidak bisa apa-apa. Itulah yang demensia yang sejati demensia. Lupa lah, demensia jenisnya ada 30-an jenis. Salah satunya adalah demensia Alzheimer. Ini megang jumlah yang terbanyak antara 60 sampai 80%. Sisanya tuh demensia namanya vaskuler karena ada stroke atau pembuluh darah di jantung yang terhambat yang menyebabkan suplai ke otak itu terganggu. Ada demensia Lewy bodies, ada Parkinson, ada namanya mix campuran. Banyak sekali ya dok. Jenisnya ada 35 kira-kira. Tapi ada yang boleh, ada yang nggak boleh ya. Maksudnya demensia reversible itu biasanya mirip persis tapi tiba-tiba bisa pulih lagi. Kalau gejala-gejalanya gitu apa aja dok? Jadi gejala demensia atau pikun itu kalau diringkas cuma singkatannya. Yang penting ada satu, lupa hal baru. Kalau yang lama sih ingat. Dulu saya kuliah di sini, rumahnya sini, bapak saya ini ingat. Rumah saya di ini kenal. Presiden Indonesia pertama kenal, tapi akhirnya sekarang mungkin lupa. Gitu. Jadi dia lupa hal-hal yang baru. Tadi berarti ketemu dengan di Anggita, dengan di Windy, di Mula, dan di Arum lupa. Gimana kabarnya nama saya ini? Siapa tuh? Apa ya? Yang kedua, bingung atau orientasinya salah. Ini di mana? Padahal di kamar mandi, ingatnya di WC. Atau di ruang makan, dikiranya di musola. Dia bingung orientasi tempat. Kemudian orientasi waktu. Pagi siang malam. Keliru atau bahkan orientasi orang. Saya perjaka. Kamu di sini siapa wanita di sini? Ini kisahnya pasien saya ya. Wanita di sini kamu siapa? Pergi kamu. Loh, aku kan istrimu. Istri. Sama si perjaka. Ini punya, tapi anakku. Tapi kok perjaka? Jadi dia kadang nggak rasional. Jadi demensia pikun atau lupa yang sangat berat sampai menyebabkan dia tuh terganggu kebiasaannya, kejiwaannya dan hubungan antar orang jadi tidak selaras lagi. Itu yang kedua. Ketiga, sulit mengelola keuangan. Tadi mengelola pegang uang itu bisa habis cepat. Habis cepat atau mudah berubah emosinya. Dulu sangat pemarah jadi sabar, yang dulu sabar jadi pemarah, dulu pelit jadi boros, yang dulu boros jadi pelit, nanti berubah. Itu yang terpenting itu. Kadang lupa janji-janji. Kamu siapa ya? Itu loh, untuk makan. Sendok, ya sendok. Kalau dia sering lupa nyebut barang-barang yang lazim ada, itu untuk makan yang dipegang itu yang ada cengicingnya. Garpu, garpu. Jadi ngomong garpu aja kok sulit banget. Apa curigaan jangan demensia. Itu masuknya demensia. Nah, misalkan nih dok, saya punya janji di hari Sabtu sama teman. Kemudian ternyata di hari Sabtu itu saya
malah janjian sama teman yang lain, itu termasuk demensia bukan dokter? Enggak. Oh enggak ya. Kadang-kadang ada kesibukannya itu biasa. Itu Oh, lupa gitu. ringan. Ya, kita Makanya tahu gejala. penting bawa catatan. Oh iya, itu. Nulis ya. Oke, itu tipsnya ya dok ya. 35 jenis demensia itu tadi ya dok. Ada tesnya nggak dok? Ya, ada tes wawancara, ada sebagai laboratorium, tes pakai ronsen, CT scan dan sebagainya. Nah, yang paling gampang demensia itu memang cukup dengan wawancara. Oh gitu. Ya, dengannya MMSE yang paling dipakai banyak seluruh dunia ya. Mini mental state examination. Jadi satu tes ada beberapa pertanyaan, ada yang namanya mini COC atau muka ina, ada namanya 6 scanner masalah, hanya 6 pertanyaan toh, ada dengan story test dan ada macam-macam jenisnya. Dan itu dengan tanya jawab itu bisa mengatakan oh ini orang lupa. Misalnya ada tes yang sederhananya mini COC ya. Misalnya ini apa? Misalnya ini apa? ID card. Ya betul. Ya. Ini apa? Buku, betul. Terus ini apa? Misalnya ballpoint ya. Ingat ya tadi apa? Ballpoint apa? Kemudian buku, kemudian ID card. Ya, misalnya gitu ya. Ingat ya Pak, apa sih? Betul ya. Terus kita alihkan dulu. Bisa coba 20 kurangi 3 berapa? Kurangi 3 berapa? Kurangi 3 berapa? Kurangi 3 berapa? Ini tahun berapa ini? Sekarang tahun apa? Bulan apa? Bulan nomor berapa? Kemudian rumah Anda atau umur Anda berapa? Gitu. Yang gampang-gampang aja. Ya. Oh tadi saya nyebut tadi 3 benda tadi apa ya? Kalau dia bisa belum lupa. Jadi 6 pertanyaan ini dia bisa jawab. Kalau sampai lupa 4 atau lebih berarti nggak bisa jawab 4 ya sudah. Oh gitu. Ya udah 3 kemungkinan dia ada demensia. Itu janji gampang sekali. Ada yang pakai story test. Bagi orang yang ditanya dengan hitungan-hitungan nggak bisa, maka dengan story test. Tadi ini abad yang menemukannya. Jadi dia gini. Suatu saat saya jalan-jalan dengan Pak Hasto. Pak Wali Kota ini dulu memang dia adik kandungan itu adik kelas saya tapi memang pintar orangnya. Saya jalan Dr. Hasto itu jalan-jalan ketemu dengan Mbak Wiwi. Iya Mbak Wiwi. Saya dengan Dr. jalan-jalan Mbak Wiwi dengan ketemu Mbak Rumi. Ya. Gimana kabarnya? Ini Pak Hasto, Pak Prabowo. Saya jalan-jalan mau beli gudeg. Oh iya, syukur ya. Ya. Kemudian Pak Hasto dan Pak Prabowo jalan-jalan lagi. Baru jalan-jalan itu ada baru mau beli minuman gitu. Ada tukang ngamen jeng. Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan megah. Terus baru ngamen terus diberi uang 5.000. Tiba-tiba ada anjing, pergi gitu. Nah terus ceritakan tadi. Oh gitu. Siapa tadi? Ada siapa? Siapa dan siapa? Pak Prabowo dan Pak Hasto jalan-jalan ketemu siapa? Bu Wiwi dan Mbak Rumi. Terus tadi Pak Hasto dan Pak Prabowo tadi membeli apa? Minuman. Ada apa? Orang amen. Terus dibeli apa? Uang. Terus apa? Ada anjing. Jadi kalau ada Pak Prabowo dimakan oleh anjing. Kemudian kok aku dimakan anjing malahan. Ya kemudian Bu Arumi dimakan oleh tukang ngamen. Gimana nggak ceritanya? Nah kalau seperti ini namanya berarti kemungkinan dia pikir. Selain usia nih dok, faktor lain apa yang sering tidak disadari oleh masyarakat terkait pemicu demensia? Jadi ada 14 faktor ya. Adanya faktor yang bisa dicegah dan tidak bisa diubah. Maaf, yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Misalnya umur, anda bisa diubah. Ya udah, takdir itu. Yang kedua, genetik. Ternyata ada berapa orang yang kalau ketemu kromosom ini atau gen ini, namanya gen APO epsilon 4, itu ditemukan agak banyak, dia berpotensi untuk jadi demensia. Ya, tapi ini pegang kalau 20-30%. Ya, sisanya tergantung cara hidupnya. Yang ketiga jenis kelamin. Ya, beberapa usia tertentu perempuan lebih banyak yang mengalami demensia karena perempuan panjang umur. Ya, laki-laki kan meninggal duluan. Nah, kemudian ada itu yang namanya tidak bisa diubah. Tapi ada yang bisa diubah dan itu gaya hidup ini bisa diikhtiarkan agar kita nggak mengalami demensia. Demensia jangan dikira hanya orang tua, yang muda pun bisa demensia. Oh bisa ya dok. Nah, vaskuler, demensia vaskuler itu demensia karena stroke, kemudian jadi pikun. Nah, padahal usia baru 45. Tua kalau lebih dari 60 tahun ke atas ya. Nah, apa saja itu? Hipertensi yang tidak terkendali, kencing manis yang tidak terkendali, kolesterol jahat yang tidak terkendali, LDL, triglycerid yang tidak terkendali tinggi, kemudian ada tuli
ya mata buta. Orang mata buta itu lebih mudah kena demensia. Tuli juga lebih mudah demensia. Karena apa? Informasi dengan dunia luar Sedikit ya dok. nah, tertutup atau tersedikit atau tertutup. Apa lagi? Orang tidak suka olahraga, orang suka merokok atau polusi apapun, membakar sampah sembarangan, kemudian depresi. Orang nggak suka sekolah, nggak suka belajar, atau sekolahnya buta huruf, atau orang yang nggak suka belajar. Ada orang suka belajar meskipun SD, kan ibu-ibu suka belajar, nyatati kuliah subuh, pintar dia nggak pikun-pikun. Gitu. Meskipun dia seorang sarjana, mungkin bahkan S3, tapi kemudian nggak pernah belajar lagi, dia bisa pikun. Kemudian orang yang tidak suka gaul di masyarakat. Ya, itu tanda orang seperti ini menyebabkan, apalagi ada cedera kepala, infeksi kepala, ya. Pukulan-pukulan, infeksi herpes, ya, herpes zoster, sifilis, cacing yang di otak, nanah di otak, karena TBC bisa menyebabkan pikun. Jenis demensia apa sih dok yang mengarah ke penyakit Alzheimer? Ya, demensia memang namanya demensia Alzheimer. Jadi demensia Alzheimer demensia yang itu paling sulit diatasi, paling banyak diderita karena 60-80%. Seperti maaf ya Presiden Amerika Serikat dulu yang sangat hebat, seorang seniman yang hebat, presiden bijaksana namanya Ronald Reagan, orang hebat sekali, tapi kena demensia. Kurang apa Amerika itu pinternya? Ilmu medis di sana maju sekali, tapi padahal itu penyandang dana dan yang punya inisiasi membantu riset demensia Alzheimer. Gak disangka beliau kena. Ya Tuhan, ya Allah, Tuhan yang baik sekali. Sampai dia lupa, siapa kamu? Aku Nancy Reagan. Nancy Reagan? Siapa itu? Duh, istrimu. Istri. Saya siapa? Loh, sampai lupa. Ya seperti itu. Itu biasanya kalau lupa sampai lupa, sering banget menuduh orang mencuri, membantu mencuri, mungkin dia demensia. Arahnya kok makin lama makin parah. Itu namanya demensia Alzheimer. Itu cepat sekali memburuknya. Sampai di akhir kemudian kematian. Hanya mereka yang ditangani dengan bagus itu berjalan lebih lambat. Itu berarti ada obatnya ya dok? Ada obatnya. Apa aja dok? Obat itu ada satu farmakologisnya, jenisnya macam-macam. Tapi ada juga obat-obatan yang bersifat bukan obat ya. Disibukkan, olahraga, kesenian, kemudian dibuat sibuk-sibuk ya. Dengan lifestyle. Kemudian diajak juga bergaul ya. Dengan bergaul nanti dibuat dia lelah, begitu dia lelah, kemudian malamnya ngantuk gitu. Yang bahaya adalah kalau dia itu tidak lelah, kemudian malamnya mengelan atau wandering, itu yang paling takuti, pas malamnya kemudian hilang. Maka yang penting dilatih keluarganya atau caregiver itu harus tahu gimana cara merawatnya, mendampinginya. Iya, nah itu dokter. Diingatkan minumnya terutama dan kencingnya. Oh gitu. Nah dok, jika misal nih kita sebagai caregiver, orang tua ataupun keluarga yang mereka memiliki penyakit Alzheimer, ada nggak sih dok tips untuk merawat pasien Alzheimer? Nomor 1 sabar, yang kedua sabar, ketiga sabar. Sabar, masya Ya, Allah. sabar dulu, sabar ya. Yang pertama sabar sampai 3 kali ya. Kedua sabar. Yang kedua harus dengan sayang dan hormat. Meskipun beliau itu nggak bisa apa-apa, tetap kita hormati dulu orang yang hebat. Mungkin kan sesuatu, jadi mundur seperti ini. Kita harus menghormati. Kemudian yang ketiga, diingatkan sekali lagi untuk kencing 2 jam sekali. Kenapa? Biar nggak pesing. Biasanya orang yang demensia atau pikun itu dijauhi orang karena baunya pesing. Najis di mana-mana. Kalau dia bersih, maka dia bisa di mana-mana. Di masjid nggak apa-apa. 2 jam kencing dulu nggak masalah. Tapi kalau dia nggak, najis, diusir orang, bau pesing. Nah kemudian yang kedua minum. Kalau kebanyakan pasien demensia itu dehidrasi, meninggalnya dehidrasi. Kalau makan dikit-dikit mau, makan dulu, nggak mau makan. Karena regresi mundur sekali seperti anak kecil, jadi harus dipuji, disayang, dielus gitu. Dengan cara begitu dia akan nyaman. Obat, kalau yang obat-obatan yang bersama dia demensia ada penyakit lain, maka harus dikendalikan, misal diabetes. Dikendalikan agar tidak melonjak begitu tinggi, mudah kena infeksi. Penyebab kambuhnya sampai jadi maaf ya, ngamuk-ngamuk sampai telanjang. Dia bukan gila, lupa cara ceboknya, lupa cara pakai bajunya, lupa pergi nggak bisa pulang lagi. Ya. Kalau jajan dia harus dituruti, uang 10.000, uang kembalian 30.000, padahal uang 10.000. Yo, berantem dong dengan bakul-bakul. Nah di sini harus ada pendamping yang ngintil terus. Ngintil,
jauh dekat jauh ya. Kemudian kalau dia jajan nanti ya kita bilang nanti jajan nanti bayarannya. Begitu, nggih. Berarti kuncinya kalau misalkan nyuwun sesuatu dituruti gitu ya, Dok. Ya dituruti sambil pelan-pelan ya. Iya. Pokoknya sambil senyum. Yang dibutuhkan wajah senyum. Oh, gitu. Iya betul. Makan dulu ya, makan dulu. Mau apa? Itu mie rokok. Kalau jeruk bagaimana? Dialihkan aja, jangan nggak boleh rokok. Kamu gimana sih? Tolong kamu, matilah kamu. Wah, berantem. Cukup dari kalau bagian jeruk, bagian mie dialihkan. Pegang di wajahnya dipindahkan ke sana ke sini, dialihkan saja. Oh, begitu ya, dokter. Jadi kuncinya sabar, dan Sabar. Oke, Dok, dalam satu kalimat nih, Dok. Apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada netizen sobat sehat di luar sana tentang mencegah penyakit Alzheimer ini? Kalau mencegahnya adalah use it or lose it. Kau pakai otakmu atau kehilangan fungsi otakmu. Makanya kuncinya mas membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Nomor satu. Kemudian jangan lupa asupan yang mengandung antioksidan, sayur buah, cabai bagus, semua sayur buah. Dan yang kedua agama, mohon maaf Allah tidak mengalami nasib buruk seperti ini. Seni, yang kedua sosial, jangan lupa itu semua. Olahraga, obat jangan lupa, dan kontrollah. Kalau punya tensi tinggi, karena jangan sampai atau gula tinggi supaya nanti nggak melonjak kemudian mengalami demensia vaskuler. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari usia ya, Dok, tapi kita bisa memilih hidup dengan cara yang lebih sehat. Seperti itu. Sebelumnya, dokter kalau boleh informasi kalau praktek hari apa? Setiap hari ada janjian aja. Janjian aja ya, Dok ya. Janjian mau di mana, yang pakai BCS. Ada beberapa tempat ya di Sarjito, BCS bisa, dan beberapa tempat lain juga bisa. Janjian dulu yang penting. Yang penting janjian dulu ya, sobat sehat ya. Terima kasih ya, dokter, atas waktu yang sudah diberikan pada hari ini. Terima kasih kembali, dan semoga kita diberi anugerah Allah, umur panjang, sehat, bahagia, berguna. Sobat sehat. Untuk sobat sehat, apabila kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.